Kompetensi 14 ingin melakukan percobaan mengenai uji karbohidrat, uji protein, dan uji lemak. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu ada wortel. Nah, selanjutnya tempe, lalu kubis, dan kacang tanah. Nah, untuk bahan lain sebagai uji kontrolnya yaitu ada minyak goreng, selanjutnya tepung terigu, lalu betadin, ada tusuk sate, selanjutnya bulu ayam, lalu ada lilin, ulekan, dan yang terakhir yaitu kertas HVS. Yang pertama-tama yaitu kita akan melakukan uji karbohidrat. Mari kita lakukan langkah-langkahnya. Nah, untuk uji karbohidrat menggunakan kontrol tepung terigu dan betadin. Mari kita coba untuk kontrol variabel kontrolnya. Kita tetesi beberapa tetes di tepung terigu, apa yang terjadi warnanya. Nah, setelah kita meneteskan beberapa tetes ke tepung terigu, nah kita lihat apa perubahan warna yang terjadi. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, uji karbohidrat variabel kontrolnya kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan uji tadi pada variabel kontrolnya, lalu kita coba uji jika menggunakan bahan yang lain seperti tempe ini. Mari kita tetesi. Lalu apa yang terjadi? Nah, seperti ini ya. Nah, kita tetesi seperti ini. Selanjutnya, kita menggunakan bahan yang kedua yaitu wortel. Ini ya. Kita tetesi juga. Nah, lalu kita diamkan, disisihkan dulu. Soalnya nanti kita amati bersama-sama apa perubahan yang terjadi dan bisa membandingkan mana yang ada perubahan dan mana yang tidak. Selanjutnya bahan yang ketiga yaitu kubis yang telah saya potong-potong seperti ini. Saya tetesi juga dengan betadin. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kacang tanah. Kacang tanahnya jangan lupa, kita lukai terlebih dahulu sedikit agar bahannya bisa meresap. Nah, jika sudah kita lukai, baru kita tetesi. Nah, seperti ini. Lalu kita amati. Nah, bahan yang mengandung karbohidrat itu jika ditetesi betadin ini nanti akan berubah warna seperti ini. Warnanya hitam legat. Dan yang lain, tempe, wortel, kubis maupun kacang tanah tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa wortel, kubis, kacang tanah, dan tempe merupakan bahan yang bukan mengandung karbohidrat. Nah, untuk ujian selanjutnya yaitu uji protein. Dan variabel kontrolnya itu menggunakan bulu ayam. Nah, nanti bulu ayam itu dibakar seperti ini perlahan-lahan.
lalu kita cium aromanya itu bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui aromanya itu seperti apa, selanjutnya kita akan mencobanya menggunakan bahan yang lain. Apakah aromanya itu sama dengan bulu yang tadi dibakar atau tidak? Mari kita coba. Yang pertama-tama kita coba dengan wortel. Kita tusuk dulu ya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bakar. Setelah kita bakar, ternyata baunya tidak sama dengan bulu ayam tadi. Nah, kita coba lagi dengan bahan yang lain. Kita coba menggunakan bahan kubis ya. Kita tusuk dulu terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita bakar juga. Dan ternyata kubis juga tidak memiliki aroma yang sama dengan bulu yang dibakar tadi. Selanjutnya kita gunakan tempe. Apakah aromanya sama atau tidak? Kita bakar terlebih dahulu perlahan. Lalu kita baui. Bau tempe yang tadi dibakar dengan bulu yang tadi kita bakar itu memiliki aroma yang sama. Nah, selanjutnya kita coba dengan bahan yang lain, yaitu kacang tanah. Kita tusuk dulu terlebih dahulu ya. Lalu kita bakar. Ternyata bau bakaran kacang ini dengan bulu yang setelah dibakar, baunya itu berbeda. Berarti bukan termasuk protein. Dan dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kandungan protein ternyata hanya tempe saja. Dari keempat bahan tadi, yaitu kubis, wortel, kacang tanah, dan tempe. Ya, kita lanjutkan dengan uji lemak. Yang pertama-tama, kertas HVS kosong ini diberi label terlebih dahulu seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk mengamati bahan-bahan yang kita oleskan nanti. Nah, jadi caranya yang pertama yaitu minyak goreng. Kita oleskan ke atas kertas HVS sebagai variabel kontrolnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk bahan yang lain seperti tempe, lalu wortel, kubis, dan kacang tanah, kita haluskan terlebih dahulu agar mudah dioleskan ke kertas HVS-nya. Nah, yang pertama, haluskan terlebih dahulu wortel. Nah, setelah wortel halus seperti ini, lalu kita oleskan ke kertas HVS tadi yang ada labelnya namanya wortel. Nah, dioles terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu kubis. Nah, kita haluskan juga ya. Nah, setelah kubisnya hancur seperti ini, lalu kita oleskan ke kertas yang berlebar kubis. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan bahan yang ketiga, yaitu tempe. Nah, setelah tempe halus seperti ini, lalu kita oleskan ke kertas yang sudah berlabel tempe. Nah, setelah dioleskan seperti ini, kita lanjutkan ke bahan yang terakhir, yaitu kacang tanah. Nah, setelah kacang halus seperti ini, lalu
Kita oleskan ke kertas HVS yang berlabel kacang tanah. Nah, setelah semua teroleskan seperti ini, semua bahan teroleskan, lalu dikeringkan terlebih dahulu beberapa saat, baru kita bisa mengetahui kesimpulannya apakah dari keempat bahan ini, yaitu wortel, kubis, tempe, dan kacang tanah itu, apakah memiliki kandungan lemak. Nah, setelah dikeringkan, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari keempat bahan ini, yaitu wortel, kubis, tempe, dan kacang tanah, yang memiliki sifat sama dengan uji variabelnya, yaitu minyak, adalah kacang tanah. Sama-sama kertasnya berubah menjadi agak bening, seperti ini. Antara ini minyak dan ini kacang tanah. Nah, dapat disimpulkan dari kegiatan percobaan kali ini, yaitu dari keempat bahan wortel, kubis, tempe, dan juga kacang tanah tidak ada yang mengandung karbohidrat, sedangkan untuk kandungan protein yaitu terdapat pada tempe, dan untuk kandungan lemak itu terdapat pada kacang tanah. Terima kasih.